Selamat siang, Bapak Ibu Soho People. Apa kabarnya hari ini? Boleh open mic dulu? Halo, selamat siang. Boleh dites suaranya? Selamat siang juga. Selamat siang. Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat ya di musim pancaroba saat ini ya. Kadang panas, kadang hujan gitu ya. Semoga kita selalu dalam kondisi fit dan jika kita dalam kondisi kurang sehat boleh langsung minum vitaminnya ya. Perkenalkan, saya Dian Rahayu dari tim Organization Development. Saya akan membuka SGH Webinar Series dalam edisi Health Talk hari ini. Nah, seperti yang terpampang di layar Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah jadi dokter untuk diri sendiri, mungkinkah? Gitu ya. Nanti kita akan mendengar nih pemaparan dari narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Dr. Yuvina. Beliau adalah Medical Doctor and Product Manager UniHealth. Selamat siang, Dr. Yuvina. Selamat siang, Bu. Apa kabar, dokter, hari ini? Baik. Ibu gimana Baik ya, Dok, kabarnya, ya. Bu? Alhamdulillah baik, Dok. Nanti kita akan sama-sama mendengar ya, Soho People, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Yuvina. Oke, sebelum kita masuk ke sesi pemaparan materi, saya ingin mengajak Bapak Ibu Soho People boleh dipegang handphonenya untuk follow dan subscribe. Media sosialnya kita ada di Instagram, di sohoglobalhealth.people, ada di YouTube juga, Soho Global Health.people, dan juga ada di LinkedIn di Soho Global Health. Media sosial ini akan memuat people activities dan juga informasi vakansi yang ada di SGH. Jadi, jika di tim Bapak Ibu, di Departemen Bapak Ibu, ada people activities yang dilakukan, boleh di-share ke kami melalui email di recruitment@sohoglobalhealth.com. Nanti akan kami posting di media sosialnya kita. Oke, selain itu saya juga ingin menginformasikan kembali bahwa kita sudah memiliki HR Official WhatsApp account di nomor yang tertera pada layar Bapak Ibu untuk meningkatkan kecepatan informasi dari perusahaan kepada seluruh karyawan dan juga memfasilitasi komunikasi antara karyawan dengan perusahaan, terutama dengan tim kami, tim HR. Jadi jika Bapak Ibu Soho People memiliki pertanyaan terkait dengan HR, boleh di-chat ke nomor yang tertera. Nanti pertanyaannya akan ditindaklanjuti oleh PIC terkait. Dan pastikan juga bahwa Bapak Ibu sudah bergabung di salah satu WhatsApp group yang kami bentuk agar Bapak Ibu selalu mendapatkan informasi terkini dari kami. Begitu juga dengan pelaksanaan SGH Webinar Series hari ini, kami akan posting di media sosial. Untuk itu boleh Bapak Ibu open kameranya agar kita bisa foto bersama. Silakan. Oke. Yang belum open kamera masih saya tunggu. Oke. Oke, saya capture yang pertama dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya capture lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu Soho People. Nantikan konten kami di Instagram, silakan di-like dan juga di komen ya. Oke, selanjutnya saya udah nggak sabar mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Silakan Dr. Yuvina.
untuk memulai sesi pemaparan materinya. Oke, terima kasih banyak Bu Ayu atas kesempatannya. Saya izin share screen ya. Silakan dokter. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Dok. Oke, jadi selamat siang untuk Bapak Ibu semua atas waktunya. Terima kasih dan semoga pemaparan hari ini yang saya harapkan bisa menjadi informasi yang baru dan informasi yang bermanfaat untuk Bapak Ibu semua di sini. Saya ambil tema hari ini adalah jadi dokter untuk diri sendiri. Mungkinkah? Karena di sini menurut saya semua orang itu pengen ya jadi dokter untuk setidaknya keluarganya sendiri. Dimana kalau misalnya di keluarga biasa yang tahu nih semua orang sakit apa itu ibunya ya. Biasa kalau misalnya ada anggota keluarga yang sakit, itu pasti ibu yang paling tahu. Nah, di sini yang ingin saya ceritakan itu atau yang saya ingin sharing mengenai kalau misalnya jadi dokter untuk diri sendiri ataupun untuk keluarga kecil kita, mungkinkah gitu ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai hal tersebut. Pastinya menarik dan bisa disimak kalau misalnya ada pertanyaan dengan senang hati di akhir sesi nanti kita bisa diskusi. Izin perkenalin diri, saya Dr. Yuvina, saya Product Manager dan Medical Doctor di UniHealth. Yang belum tahu UniHealth itu apa, UniHealth itu undernya Soho Global Health, itu kita juga memfasilitasi orang-orang untuk menjual produk-produk UniHealth produk-produk Soho Global Health secara langsung. Oke, jadi pertama ya saya ingin menjelaskan dulu apa sih definisi dokter sebenarnya ya. Menurut KBBI, dokter adalah lulusan pendidikan kedokteran yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatan. Jadi ini seorang dokter itu memang yang pastinya harus lulusan pendidikan kedokteran. Tapi ya di dunia nyata, di sekitar kita, ketika seseorang sudah bisa membantu untuk menyehatkan orang lain gitu ya, itu biasa suka, oh ya udah jadi dokter gitu ya. Tapi dokternya tanda kutip gitu. Jadi setidaknya seseorang yang bisa membantu orang lain untuk menjadi lebih sehat. Atau bisa menyarankan hal-hal yang bisa menyehatkan itu biasa suka dipanggil, oh iya dia udah jadi dokter gitu. Tapi dalam kenyataannya dokter adalah lulusan pendidikan kedokteran yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatannya. Nanti saya akan jelaskan kenapa hal ini penting. Lulusan pendidikan kedokteran ini itu penting kenapa? Karena yang kita mesti tahu, apa aja sih yang dilakukan seorang dokter itu untuk, membantu seseorang menjadi lebih sehat ya, ketika mereka sakit. Yang pertama pastinya seorang dokter itu memiliki tanggung jawab sebagai mencegah, ya jadi pencegahan. Seperti yang saya lakukan saat ini, mengedukasi, menceritakan bagaimana kesehatan itu penting, atau bagaimana cara kita menggapai suatu sehat itu namanya pencegahan. Nah, setelah kita tahu pencegahan, tapi kita nggak bisa yang namanya 100% ya, pasti 99% atau 98% atau 80%, apalagi musimnya pancaroba seperti yang Ibu Ayu sudah jelaskan tadi ya, kita sakit gitu ya. Ketika kita sakit, kita butuh diagnosa. Nah, ini diagnosa itu penting. Untuk apa diagnosa itu penting? Untuk mendapatkan pengobatan yang tepat. Jadi, tidak mungkin pengobatannya tepat tanpa adanya diagnosis yang tepat. Jadi harus sinkron, harus pas gitu. Nah, setelah terjadinya pengobatan, akan ada rehabilitasi namanya. Nah, setelah kita tahu nih prosesnya ada pencegahan, kalau misalnya pencegahan yang nggak sukses, kita sakit dan mendapatkan suatu diagnosa, kalau diagnosanya tidak berhasil, pengobatannya tidak mungkin berhasil, makanya diagnosanya harus benar, baru bisa mendapatkan pengobatan yang benar, habis itu baru bisa direhabilitasi. Apakah itu mudah? Tentunya tidak ya, karena kita berhubungan dengan manusia dan semua manusia itu berbeda-beda. Ya, saya ambil contoh
kalau misalnya Bapak Ibu pernah dengar ya, obat penurun panas. Itu kan sering banget nih kita tahu di mana-mana ada yang jual obat penurun panas. Di warung yang warnanya merah, yang warnanya biru ya. Itu semua orang bisa beli dan bisa konsumsi. Tapi ada juga nih penyakit ya yang kalau misalnya dia konsumsi itu dia jadi alergi. Kulitnya semua jadi bersisik. Padahal itu adalah obat yang semua orang bisa beli, semua orang bisa konsumsi. Nah, jadi karena setiap manusia itu berbeda-beda dan tidak bisa disamakan, jadinya memang tidak mudah untuk mendapatkan diagnosa dan pengobatan yang tepat tanpa kita ahli di bidang ini, gitu ya. Semoga bisa ditangkap ya. Yang saya ingin sampaikan itu ada beberapa orang yang alergi, ya. Ada beberapa orang yang tidak cocok. Itu nggak apa-apa. Bukan karena salah obatnya, bukan karena salah misalnya dosisnya, tapi mungkin memang tidak cocok aja. Jadi tidak sesuai, tidak klop dengan orangnya. Bagaimana solusinya? Ya kita cari solusinya, mungkin obatnya diganti atau treatment-nya diganti, seperti itu. Nah, jadi yang bisa dilakukan, oleh Bapak Ibu semua di sini, apa nih, gitu kan. Yang paling penting pastinya pencegahan, ya. Pencegahan yang seperti apa? Pastinya salah satunya yang Bapak Ibu, lakukan saat ini, yaitu mengikuti promosi kesehatan, penyuluhan, edukasi kesehatan, ya. Yang selanjutnya bisa dilakukan apa? Proteksi spesifik seperti imunisasi yang sudah dilakukan sudah sejak kecil ya. Kalau misalnya anak bayi sekarang semua udah ada imunisasi. Apalagi juga pemerintahan sekarang baik sekali kasih imunisasi gratis HPV yang 1 kali imunisasi itu bisa berjuta-juta. Itu udah dikasih oleh anak-anak perempuan usia SMP. Nah, itu kalau misalnya Bapak Ibu punya anak, wajib banget untuk diikutin ya. Anak SMP biasa dapat gratis dari pemerintah. Tapi pas dulu zaman saya itu belum ada. Jadi beruntunglah anak-anak zaman sekarang. Nah, selanjutnya apa? Bapak Ibu bisa mengedukasi keluarganya atau menceritakan nih tentang deteksi dini ya. Deteksi dini itu penting. Salah satu contohnya itu adalah benjolan ya. Deteksi dini suatu benjolan sekecil apapun itu harus cepat diperiksakan ya. Apalagi benjolannya ini tumbuhnya cepat. Nah, itu mesti banget diperiksakan. Periksaannya kemana? Pastinya ke dokter, terus habis itu diperiksain kesehatan secara rutin, bisa juga pemeriksaan darah. Kalau misalnya Bapak Ibu tahu tentang pemeriksaan deteksi dini seperti SADARI, atau kalau misalnya untuk perempuan ada pemeriksaan payudara sendiri, ya itu wajib banget untuk diceritain atau diedukasi ke anak-anak perempuan yang sudah menjalani menstruasi. Itu langsung harus diceritain kalau misalnya bagaimana sih caranya sadari atau periksa payudara sendiri, seperti itu. Ketika sudah diajarin pemeriksaan payudara sendiri, ketika ada benjolan sekecil apapun, itu harus segera dilaporkan ke orang tua. Nah, orang tua nanti yang akan bertindak untuk mengajak pemeriksaan ke dokter. Yang selanjutnya, ya, bisa juga ada pencegahan sekunder, seperti pemberian obat diabetes untuk pencegahan kemungkinan amputasi jika terjadi luka. Jadi kalau misalnya ada pasien-pasien atau keluarga Bapak Ibu yang mengalami hipertensi, diabetes, itu semua harus terkontrol, ya. Terkontrolnya dengan apa? Yang paling pertama pastinya dengan pola hidup. Yang kedua, kalau misalnya memang pola hidup tidak bisa membantu untuk mengontrol tensi dan gula darah, itu bisa dibantu dengan obat, ya. Nah, habis itu, kalau misalnya dari, produksi kita sendiri, yaitu di Soho, itu ada salah satu produk juga bisa membantu untuk, stabilkan diabetes atau membantu mengontrol kadar gula darah, itu juga bisa digunakan. Nah, selanjutnya, kalau misalnya memang sudah sakit,
ada yang namanya rehabilitasi. Ini bisa membantu pasien yang baru sembuh agar dapat kembali beraktivitas. Jadi ini adalah pencegahan-pencegahan yang bisa dilakukan Bapak Ibu di rumah, ya, yaitu pencegahan. Nah, selanjutnya kita udah lakukan pencegahan tadi, ketika misalnya sudah sakit, sebenarnya dokter ngapain sih untuk mendapatkan suatu diagnosa? Yang pertama, seorang dokter itu harus melakukan anamnesis, ya. Harus melakukan anamnesis, tanya jawab. Anamnesis ini juga tidak sederhana. Yang ditanyakan juga banyak. Kadang bosan kali ya ditanyain banyak banget gitu. Tapi untuk apa? Untuk mendapatkan diagnosa yang tepat, ya. Nggak bisa nih misalnya datang ke dokter, terus habis itu cuman, "Dok, saya batuk, saya sakit apa?" "Dok, saya panas, saya sakit apa?" Tapi yang akan ditanya adalah, "Dok, saya batuk. Batuknya bagaimana? Batuknya kering atau berdahak?" Itu aja obatnya udah beda. Terus, "Sudah berapa lama? Apakah ada demam? Apakah di keluarganya ada yang batuk juga? Apakah sudah berbulan-bulan? Apakah batuknya berdarah? Apakah yang lain-lain, gitu." Jadi anamnesis itu, eee dia bisa menggapai diagnosa 95%, ya. Jadi dari anamnesis kita bisa mengambil diagnosa sekitar 95%. Jadi anamnesis itu penting banget. Yang selanjutnya, untuk memvalidasi anamnesis tersebut, seorang dokter itu harus melakukan pemeriksaan fisik. Jadi kalau misalnya nih, mmm Bapak Ibu bilang, "Saya batuk," gitu, "tenggorokan saya sakit," ya kan. Nah, tenggorokannya sakit, dilakukanlah pemeriksaan fisik, dilihat mungkin amandelnya atau di daerah mulutnya atau seperti apa, apakah bercak-bercak merah ada di kulit atau seperti apa gitu. Jadi itu ada pemeriksaan fisiknya. Selanjutnya itu ada pemeriksaan penunjang ya, untuk memvalidasi si pemeriksaan fisik dan anamnesis. Nah, pemeriksaan penunjang ini kadang bisa dilakukan, kadang tidak dilakukan juga. Semua ini untuk apa? Untuk mendapatkan suatu diagnosa. Banyak yang harus dipelajarin dan tidak mudah, agak ribet. Nah, ini halnya dibutuhkan untuk tadi sekolah kedokteran, ya. Jadi untuk mendapatkan suatu diagnosa memang banyak yang harus dipikirkan atau disambung-sambungin gitu ya. Nah, definisi diagnosa sendiri menurut WHO, diagnosa adalah suatu proses menentukan sifat suatu penyakit atau gangguan yang membedakannya dari kondisi lain yang mungkin. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu searching ya di Google, saya batuk, sakit apa? Nah, itu akan banyak gitu sakitnya ya. Sakitnya akan banyak. Nah, seorang dokter untuk mendapatkan suatu diagnosa medis ya, ini fungsinya dokter gitu untuk membedakan kondisi yang memungkinkan dari list yang banyak itu yang ada di Google misalnya Bapak Ibu searching gitu ya. Jadi diagnosa ini merupakan pendekatan sistematis terhadap pemahaman atau gambaran kondisi terkini yang merinci. Jadi yang saat ini dan merinci. Pada hakikatnya permasalahan dan identifikasi faktor penyebab yang memberikan dasar untuk memiliki strategi perubahan dan teknik yang paling tepat untuk pengobatannya. Nah, jadi apa yang harus dipertimbangkan untuk mencapai suatu diagnosa? Yang tadi, dari anamnesis, ini kita mesti tahu riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit saat ini, adakah alergi obat, adakah riwayat penyakit pengobatan yang dahulu, riwayat keluarganya sebagaimana, riwayat berpergian, ada interaksi obatkah, dan yang lainnya sesuai dengan kondisi pasien masing-masing. Jadi banyak dan kadang tumpang tindih, kadang yang ini harus disingkirin, yang ini enggak, ada yang diprioritaskan. Jadi prosesnya tuh agak ribet ya untuk mencapai suatu diagnosa. Nah, sekarang kita suka banget nih di zaman sekarang yang namanya self-diagnose ya. Ini adalah tindakan seseorang untuk mencoba mendiagnosa kondisi kesehatannya sendiri tanpa bantuan profesional medis. Dan ini bisa melibatkan penggunaan internet, buku, atau pengalaman pribadi
Ya, ini paling sering nih pengalaman pribadi. Karena tetangga saya batuk gitu ya, misalnya tetangga saya batuk berdarah, katanya sih TBC, jangan-jangan saya juga TBC gitu ya. Jadi belum tentu. Dan kenapa self diagnose ini populer? Karena pastinya ketersediaan informasi di internet sekarang banyak banget, kurangnya akses pelayanan kesehatan, dan kebutuhan mendapat jawaban yang cepat, pengennya cepet, pokoknya sekarang juga gitu ya. Terus habis itu kadang privacy ya, kadang kita malu untuk menceritakan ke orang lain. Terus habis itu ada otonomi dalam pengambilan keputusan, kalau misalnya self-diagnose, cari sendiri, diagnosa sendiri, terus habis itu ngobatin sendiri gitu ya. Jadi ada kepuasan sendiri kalau misalnya semua bisa dilakuinnya sendiri gitu ya. Terus habis itu ada kemampuan untuk memantau kesehatan untuk self-diagnose, bisa juga untuk pengetahuan dan pendidikan. Jadi ada beberapa bahaya self-diagnose sendiri. Pastinya pertama adalah salah diagnosis. Yang kedua, ini yang paling sedih, karena sering banget nih keterlambatan terhadap diagnosis dan pengobatan yang tepat. Padahal penyakitnya sederhana, tapi karena didiemin terus, self-diagnose, jadinya penyakitnya melebar kemana-mana, gitu ya. Terus habis itu, penyebab salahnya diagnosa, pastinya informasi yang kurang tepat di internet. Banyak banget sekarang informasi di internet yang tidak valid, jadi tetap harus cari yang valid. Terus habis itu, ketidakpahaman dalam menganalisa gejala. Bisa juga bias informasi. Kayaknya saya juga ngerasain deh. Kayaknya ini deh saya gitu. Jadi kayak karena udah baca jadi ngerasa. Padahal harusnya ngerasa dulu baru baca gitu ya. Baru memvalidasi bacaan yang kita baca. Nah, ini keterlambatan dalam diagnosis ya. Contoh yang paling sering itu adalah pasien yang ada benjolan kecil, tapi ngerasa itu nggak apa-apa, jadinya lama-lama besar, ternyata itu cancer. Ya, itu yang paling sering. Tapi, semua benjolan apakah cancer? Tidak. Ya, makanya itu harus diperiksakan. Nah, kapan nih self-diagnose boleh dilakukan? Ya, self-diagnose itu boleh dilakukan untuk masalah kesehatan yang ringan dan umum. Ya, contohnya yang sering nih kita tahu di kotak-kotak obat ya, biasa boleh menggunakan obat ini kalau 3 hari tidak membaik, ya, periksakan ke dokter. Nah, itu ditulis bukan karena asal ditulis aja, tapi ada tujuannya. Untuk apa? Untuk kalau misalnya suatu penyakit yang sebenarnya tidak parah ya, bisa ditangani dengan baik, dengan cepat, gitu. Jangan sampai melebar kemana-mana. Jadi, alternatif yang lebih aman, pastinya berkonsultasi dengan profesional medis, menyaring informasi yang ditemukan di internet, cari validasinya, terus habis itu menggunakan sumber-sumber medis yang terpercaya. Jadi kesimpulan hari ini, ya, saya ingin menyederhanakannya, self-diagnose, no, pencegahan, yes. Jadi saya sangat mendukung untuk pencegahan. Untuk self-diagnose, biarkanlah itu diagnosa dilakukan oleh seorang dokter. Mungkin untuk Bapak Ibu yang memiliki kesulitan dalam yang tadi saya ceritakan, maunya jawabannya sekarang gitu ya. Terus habis itu susah nih ke tempat-tempat rumah sakit atau ke dokter atau butuh privacy. Saya dengan senang hati ya mau berdiskusi dengan Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu ingin menceritakan atau berdiskusi mengenai kesehatannya. Ini nomor WhatsApp saya. Dengan terbuka saya ingin terbuka untuk konsultasi ya. Saya atas nama Yuvina, ini nomornya, itu Instagram saya, Dr. Yuvina. Dan kalau misalnya memang ada yang ingin kenal dengan UniHealth juga, karena saya sebagai product manajernya, bisa follow @unihealth.id. Oke, semoga sudah dicatat ya. Mungkin sekian dari saya, semoga informasi hari ini bisa tersampaikan dengan baik dan memiliki manfaat untuk kehidupan Bapak Ibu semuanya. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dari saya. Terima kasih.
Terima kasih Dokter Yuvina atas penjelasannya, Dok. Nah, tadi kita sudah diinformasikan ya Bapak Ibu Soho People oleh Dokter Yuvina bahwa mendiagnosa sendiri itu no, tapi untuk pencegahan itu oke ya Dok ya. Nah, Bapak Ibu Soho People, Dokter Yuvina sudah menyediakan 3 hampers produknya Uni Health. Bagi penanya terbaik, silakan cantumkan pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan dibahas bersama di sesi Q&A kali ini, atau boleh juga raise hand, silakan ya. Nah, Dok, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan ya, Dok ya. Nah, dalam kategori seperti apa nih, Dok? Kita kan kadang misalnya merasa batuk, flu gitu ya, terus searching, Dok, di internet, keluarnya ini, sehingga menyebabkan kita tuh jadi takut, Dok, untuk dokter. Aduh, jangan-jangan nanti ini, jangan-jangan nanti ini, gitu ya, Dok ya. Nah, ada tips atau saran nggak sih, Dok, dari dokter, supaya kita jadinya nggak takut untuk berkonsultasi dan terbuka ya, Dok, ya, supaya diagnosanya juga tepat ya, Dok, ya. Kadang ada yang kita takut sampaikan ke dokter, takut dikira ini, takut dikira itu. Boleh, Dok? Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya Bu Ayu. Itu banyak banget pasti yang nanya ya. Pertama kalau misalnya pada zaman misalnya pandemi kemarin ya, orang takut sekali untuk ke rumah sakit karena banyak virus gitu ya. Nah, zaman sekarang tuh banyak banget yang namanya konsultasi online ya. Jadi bisa dipergunakan konsultasi online tersebut karena yang tadi saya sudah jelaskan konsultasi online itu bisa akurasinya 95% karena anamnesisnya tepat. Tapi ya, tapi kalau misalnya tidak dikatakan dengan jujur, tadi kan anamnesisnya tepat ya. Tapi kalau misalnya anamnesisnya itu setengah-setengah, ya tetap aja 95% itu akan turun persentase kebenaran dari diagnosa tersebut. Gitu. Dan kalau misalnya seperti butuhnya privacy, yang pastinya seorang dokter itu sudah disumpah untuk tidak menceritakan privacy pasiennya ke orang lain, gitu. Jadi harusnya, sebagai seorang dokter etikanya tidak menceritakannya ke orang lain. Seperti itu Bu Ayu. Semoga menjawab ya. Iya, baik, terima kasih, Dok. Nah, kadang kita juga harus memfilter ya, Dok, ya, informasi yang kita baca dari internet ya, Dok, ya. Mungkin gejalanya ada mirip-mirip, tapi ternyata tidak menjurus ke diagnosa yang tersebut ya, Dok, ya. Iya, Tuh. itu benar banget ya. Salah satu contohnya itu yang paling sering adalah cancer. Kenapa cancer? Karena itu gejalanya umum sekali ya. Jadi kalau misalnya nih sakit kepala gitu ya, pas kita searching apa? Ada kanker, ada ini, ada itu gitu kan, serem banget gitu ya. Padahal, sakit kepala itu macem-macem. Sakit kepala yang seperti apa gitu ya. Kalau kemarin itu saya pas di rumah sakit di Jawa, namanya sakit kepala juga beda-beda. Ada yang namanya cekot-cekot, ada yang namanya, saya agak-agak lupa, tapi sakit kepala yang nyeri gitu, ada yang nyenyut-nyenyut gitu. Nah, itu juga beda-beda. Jadi diagnosanya juga beda-beda dan obatnya juga beda-beda, gitu. Itu salah satu contoh sakit kepala, gitu. Yang contoh selanjutnya mungkin yang paling dekat sama kita adalah batuk, ya. Batuk sendiri itu juga beda-beda, ya. Ada batuk yang berdahak, ada batuk tidak berdahak, ada batuk disertai dengan nyeri tenggorokan, ada yang batuk disertai dengan demam, ya itu juga pengobatannya beda-beda. Jadi itu harus difilter. Yang paling gampang, yang paling mudah, yang nggak usah ribet ya konsultasi aja, atau nggak chat saya juga nggak apa-apa. Wah, terima kasih nih Dokter Yuvina, boleh, kita boleh konsultasi online dengan Dokter Yuvina gitu ya. Nah, apalagi Dok, misalnya kita ada suatu gejala gitu ya, terus kerabat, teman, atau tetangga kita, "Oh, minum ini aja, kemarin saya sakit ini, baik loh, sembuh," gitu ya, Dok, ya. Padahal, eee, kit padahal apa yang kita rasain sama dia mungkin sama, tapi mungkin penyebabnya beda ya, Dok, ya. Mhm, benar. Kadang kita ada disaranin minum ini, itu bagaimana, Dok, misalnya?
kita dikasih saran minum ini aja, minum itu aja gitu, Dok. Oke, minum ini aja, itu aja, kita harus tahu dulu itu apakah obat atau suplemen ya. Kalau suplemen itu memang secara umum bisa membantu kesehatan secara keseluruhan ya. Saya ambil contoh seperti misalnya Magozai. Kalau misalnya produk saya ya, produk di UniHealth, bukan produk saya, maksudnya produk di UniHealth salah satunya contohnya Magozai. Magozai itu antioksidannya tinggi. Jadi, ketika dia memiliki antioksidan yang tinggi, dia bisa membantu untuk mempercepat penyembuhan berbagai macam penyakit, ya. Jadi, Magoza ini ada di beberapa review membantu pasien kanker untuk lebih sehat dalam menjalani kemoterapinya. Itu ada literaturnya nggak? Ada. Tapi reviewnya ada nggak? Ada juga, ya. Makanya beberapa dari konsumennya UniHealth itu juga kayak gitu. Jadi dikasih-kasihin ke teman-temannya yang menjalani kemoterapi. Jadi biar sehat bareng-bareng. Nah, itu juga bisa, ya. Tapi kalau misalnya obat, itu beda lagi. Ya, kalau misalnya yang di UniHealth ini kan produk yang memang berbahan dasar alam dan sudah berstandar farmasi. Tapi kalau misalnya obat itu kan berbahan dasar kimia, yang kita juga mesti tahu indikasinya untuk apa. Seperti itu. Dan Magoza itu selain untuk pasien kanker, dia juga bisa bantu misalnya yang ada, kalau di review-review itu banyak ya Bu ya, kayak misalnya yang borokan ditaruh di luarnya. Secara literatur kalau yang borokan itu nggak ada. Tapi kalau misalnya kita logikakan, itu kan antioksidan. Dia bisa membantu untuk penyembuhan penyakit-penyakit seperti borok itu. Juga bisa. Seperti itu, Bu. Oke, nah saya juga pernah dengar Dok, untuk luka terbuka itu ya, itu ditaburi, antibiotik Dok. Itu menurut dokter efektifkah atau cara kerja obatnya itu juga bisa dengan seperti itu, Dok? Bisa. Nah, antibiotik itu karena kalau misalnya luka terbuka, itu pasti banyak banget bakterinya. Nah, kalau luka terbuka, itu biasanya umumnya itu ada yang kuning-kuning. Ya kan? Nah, si kuning-kuning ini itu harus dibersihin, benar-benar dibersihin. Nah, sampai keluar darah. Nah, kadang orang kan malah takut ya kalau diceritain kayak gitu. Nah, makanya ini yang jarang banget diedukasi mungkin karena dokter-dokter di luar sana sibuk gitu ya. Nah, kalau misalnya luka terbuka, kuning-kuningnya harus dibersihin. Nah, ada namanya patch yang isinya antibiotik bisa ditempelin. Terus habis itu ditutup kasa. Ada juga tadi kan patch isinya antibiotik, ada juga yang antibiotik serbuk. Nah, itu juga ada. Gitu. Kalau itu sih nggak apa-apa sih. Kalau luka Oke, terbuka ya. iya. Berarti memang itu obatnya juga bekerja dengan cara seperti itu ya Dok ya, bukan diminum tapi ditaburi di luka itu ya Dok ya? Mm-mm. Nah, kalau Ya. ada yang bilang gini Dok, kalau misalnya luka terbuka atau kena wajan panas gitu ya Dok, luka bakar berarti ya. Nah, itu diolesin aja sama Odol. odol. Nah, itu bagaimana tuh Dok? Oke, kalau yang Atau itu, pakai kuning telur gitu ya Dok ya? Coba dong. nah kalau yang itu agak salah ya. Itu dulu saya sering banget nih ketemu. Kenapa agak salah? Karena penanganan pertama untuk luka bakar itu adalah disiram dengan air mengalir selama 30 menit. Gitu ya. Disiram dengan air mengalir selama 30 menit, habis itu langsung bawa ke rumah sakit. Yang paling penting sih segera dibawa ke rumah sakit ya kalau misalnya luka bakarnya besar. Kalau yang kecil ya dialirin air mengalir terus habis itu bawa ke rumah sakit. Jangan dipakein odol, jangan dipakein telur karena itu bisa menyebabkan infeksi yang lebih banyak gitu. Oke, berarti tidak boleh diterapkan ya Dok ya? Iya, bener. Nah, kalau misalnya kita nih Dok ya berobat di dokter gitu ya, terus kita dikasih obat antibiotik ya Dok ya, dan biasanya Mm-mm. kan ditulis untuk antibiotik itu harus dihabiskan. Nah, biasanya
kalau misalnya kita merasa, "Ah, udah enakan nih," gitu, terus antibiotiknya jadinya nggak dihabisin, Dok. Nah, itu apakah ada efeknya, Dok? Oke, jadi antibiotik itu memang harus dihabiskan. Kenapa? Biar bakterinya itu mati secara sempurna. Jadi matinya benar-benar blas gitu ya. Nah, kalau misalnya antibiotiknya nggak dihabisin, itu bakterinya mungkin masih ada dan jadi tambah kuat. Nah, kalau misalnya kita sering nih antibiotik diminumin tapi nggak habis, nanti bakterinya itu akan resisten sama antibiotik atau namanya nggak ngaruh lagi sama antibiotik. Sedangkan ilmu pengetahuan untuk antibiotik ya, antibiotik itu semakin hari semakin berkembang, tapi pasti ada limitnya. Jadi yang saat ini mungkin yang paling jago ini antibiotik A gitu ya. Tapi kalau misalnya dia sudah resistensi antibiotik A, bagaimana cara mengobati si bakteri lagi? Kan nggak bisa. Nah, ini yang kadang terjadi di ICU gitu ya. Jadi itu juga mesti diperhatikan dan banyak sekali saya dulu itu di daerah Jawa ya, ketika koas dan internship itu banyak sekali yang ke bidan atau yang ke em, apa ya mereka ngomongnya ya? Saya juga kurang ingat. Tapi cuma dikasih sakit apapun dikasihnya antibiotik. Sakit apapun dikasihnya antibiotik. Nah, itu yang membuat juga resistensi antibiotik. Dan yang kasihan itu pasiennya. Jadi ketika misalnya mereka memang benar-benar butuh antibiotik, jadi udah nggak bisa kepakai lagi antibiotiknya. Seperti itu. Gitu. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya, Dok. Nah, sekarang kita akan bahas pertanyaan yang sudah masuk ke kolom chat, Dok. Yang pertama dari Pak Leroy, eh, saya izin bertanya, bagaimana peran Soho sendiri sebagai perusahaan yang bergerak di distribution farmasi dalam memfasilitasi karyawan agar tidak melakukan self-diagnose? Apakah menyediakan layanan seperti konsultasi seperti Halodoc? Nah, kalau ini kita juga ada ini ya, Pak Leroy boleh konsultasi online ke dokter poliklinik kita yang ada di Pulau Gadung nomor 6. Itu ada Dokter Sriwati, beliau juga bisa untuk berkonsultasi online, baik yang apa, kalau karyawan yang berlokasi kerja di Pulau Gadung boleh visit langsung ke poliklinik kita yang ada di Pulau Gadung 6, tapi kalau yang di luar Jakarta boleh di-chat ke nomor konsultasinya Dokter Sri juga, nanti akan saya share juga. Mungkin tanggapan dari Dokter Yuvina, silakan Dok. Iya ya, menurut saya yang dari Solo sendiri sih udah tepat sekali ya. Pertama, memberikan fasilitas edukasi seperti yang ada hari ini. Yang kedua, juga memberikan fasilitas yaitu konsultasi online seperti yang sudah Bu Ayu sampaikan. Seperti itu, Bu. Ya, ditambah lagi Dokter Yovina juga bisa nih kita Iya, konsultasi online gitu ya. Jadi ada Dokter Sriwati dan juga ada Dokter Yovina yang bisa kita konsul secara online via WhatsApp ya dok ya. iya betul. Eh, oke, ada pertanyaan kedua dari Pak Leroy di bawahnya. Jika kita mengkonsumsi suplemen juga akan meningkatkan kerja ginjal lebih berat sama dengan jika kita mengkonsumsi obat-obatan. Apakah itu bagaimana dok? Oke, jadi kalau misalnya obat herbal, suplemen ya, suplemen itu Suplemen. meningkatkan kerja ginjal, itu, halo? Iya, Oh dokter. ya, oke. Jadi suplemen itu ya, kalau dengan dosis yang tepat, itu tidak membahayakan tubuh. Tapi kalau misalnya secara berlebihan, pastinya juga membahayakan tubuh. Jadi apapun yang dilakukan secara berlebihan, itu pastinya membahayakan tubuh. Kalau suplemen, saya ambil contoh misalnya di UniHealth, itu memang kita selalu sarankan sesuai dengan dosis yang tertera pada katalog. Karena apa? Karena dosis yang tertera pada katalog, jika dikonsumsi jangka panjang itu tidak membahayakan. Tapi kalau misalnya berlebihan gitu ya, pastinya berbahaya. Ya, apapun yang berlebihan pastinya berbahaya. Seperti itu, Bu.
Ya. Begitu, Pak. Semoga menjawab ya. Ya, jadi apapun yang kita minum, baik suplemen, obat, ataupun apapun itu harus sesuai dengan aturan pakainya ya dok ya, supaya tidak melebihi dosis. Terima kasih Dokter Yovina. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Desti Suryaningtyas. Seperti yang kita ketahui sekarang itu banyak telekonsultasi ya dok ya, secara online gitu ya, hanya melalui chatting, nah tanpa ada pemeriksaan fisik sendiri. Nah, apakah dengan cara itu bisa mendapatkan diagnosa yang tepat, Dok? Oke, jadi sekarang banyak banget telekonsultasi ya. Untuk diagnosa sendiri, kalau misalnya pasiennya kooperatif, mengatakan jujur, menceritakan dengan lengkap, itu bisa mendapatkan diagnosa yang tepat hingga 95%. Gitu, Bu. Jadi, menurut saya sih telekonsultasi itu cukup efisien ya, apalagi pasiennya itu nggak ke rumah sakit ya. Dan terkadang kalau misalnya telekonsultasi itu bisa memudahkan pasiennya ya. Saya ambil contoh misalnya kalau misalnya Bapak Ibu pernah ke dokter ya, sakit batuk, pilek, dianamnesis, di pemeriksaan fisik, habis itu dikasih obat. Terus dibilang nih sama dokternya, 3 hari lagi datang lagi ya, gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya untuk telekonsultasi itu penting banget untuk Bapak Ibu kembali lagi chat ke dokternya untuk kasih tahu nih, oh keadaan saya sudah membaik atau keadaan saya memburuk. Karena ketika misalnya Bapak Ibu keadaannya memburuk, pasti akan disarankan untuk melakukan beberapa pemeriksaan yang lain atau bahkan diminta untuk ke rumah sakit jika dibutuhkan. Seperti itu Bu Desti, semoga menjawab. Ya, terima kasih dokter. Jadi tetap ikutin arahan dari dokter yang memberikan konsultasi ya dok ya. Jika memang harus kembali ke dokter atau dilanjutkan ke pemeriksaan lainnya, kita seharusnya mengikuti hal tersebut ya dok ya, supaya lebih jelas dan bisa pengobatan yang tepat. Terima kasih Bu Desti. Kita lanjut ke Batam Inkaso dok. Dok, izin bertanya, sebenarnya takaran dosis obat untuk anak-anak itu sudah sesuai dengan yang tertera di kotak obatnya atau gimana? Terkadang kan kita kalau beli obat demam, katanya kalau demamnya belum turun, diminum lagi 4 atau 6 jam sekali. Nah, apakah memang efektif atau malah jadi overdosis, Dok? Oke, ini dari Bapak kayaknya ya, Batam Inkaso. Untuk obat demam umumnya mungkin yang maksud adalah parasetamol ya. Nah, parasetamol ini memang ada maksimal dosnya sesuai dengan umur anak-anak. Dan bisa memang diulang 4 sampai 6 jam sehari gitu. Memang bisa diulang kalau misalnya parasetamol ya, maksudnya yang dimaksud parasetamol. Dan kalau misalnya yang tertera di kotak obat, menurut saya sih itu udah pasti sesuai ya. Jadi nggak mungkin bohong, apalagi yang sudah ada BPOM-nya. Seperti itu. Ya, pastinya yang tertera di kemasannya itu dan sudah ada izin BPOM pastinya sudah terfilter dan tervalidasi ya dok ya, sehingga tidak menyalahi aturan pakainya. Oke, Ibu Risma jika ada tambahan lagi boleh di chat ya. Selanjutnya dok dari Anissa Hidayanti. Siang dok, mau izin jika didiagnosa atau diberikan obat oleh nakes, apakah oleh perawat atau apoteker dok? Apakah diperbolehkan dok? Jika yang memberikan obatnya itu bukan dokter tapi perawat atau apoteker. Jika boleh, kita bisa ambil kesimpulan atau batasan atas diagnosanya sampai di mana. Karena sering melihat di sosmed seorang perawat merekomendasikan obat atau jasa home care, namun yang visit adalah perawat dan yang meresepkan adalah perawat. Itu bagaimana, Dok? Saya jujur kurang tahu ya batasan perawat itu seperti apa ya. Tapi yang saya tahu yang mendiagnosa itu seorang dokter dan yang meresepkan obat itu dokter gitu. Jadi kalau misalnya di rumah sakit gitu ya, biasanya
Bapak Ibu perawat yang membantu bekerja sama untuk merawat pasiennya. Seperti itu. Tapi tetap diagnosa dan resep tetap dokter yang berikan gitu. Tapi kalau misalnya memang di perawat kan ada banyak mungkin ya hukum-hukumnya gitu ya. Saya juga kurang paham. Oke, Semoga menjawab ya Bu Anissa. mungkin jika ada tambahan dari Anissa, boleh open mic. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Putri Handayani. Misalnya, dok, kita sakit radang, sakit kepala, dan udah berobat ke dokter juga. Lalu beberapa waktu kemudian merasakan lagi sakit dan gejala yang sama gitu. Tapi kita tidak ke dokter, tapi kita beli lagi obat yang sudah diresepkan sebelumnya. Karena merasa diri kita itu gejalanya sama. Nah, itu diperbolehkan atau tidak, dok? Oke, ini juga sering banget ya terjadi ya. Secara ideal ya, idealnya itu ya kembali lagi ke dokter untuk berkonsultasi. Tapi saya paham terkadang kalau misalnya balik lagi ke dokter, balik-balik terus, itu mungkin agak sulit. Makanya pergunakanlah yang disediakan Soho, yaitu konsultasi online. Jadi bisa cerita lagi nih, karena bisa aja nih mungkin gejalanya agak-agak mirip, tapi ternyata berbeda. Kan kita juga mesti ada, kalau misalnya dari saya mungkin mesti ada anamnesis, ya harus ada detail lain yang mesti ditelaah dan dianalisa. Seperti itu Bu Putri. Semoga menjawab. Ya, mungkin gejalanya sama, dok, tapi penyebabnya ya, dok, ya, sehingga kita perlu untuk konsultasi kembali kepada dokter yang bisa kita konsultasi gitu. Karena tak khawatirnya penyebabnya berbeda, tapi karena kita minumnya obat yang sama, jadinya nggak sembuh-sembuh ya, dok, ya? Atau malah butuh tambahan. Iya, betul. Malah butuh tambahan lainnya untuk pengobatan. Oke, selanjutnya pertanyaan Ibu Siti Sofianti. Saya mau tanya, suami saya termasuk yang sangat pede diagnosa sendiri, dok. Gejala flu, sakit tenggorokan, sedikit langsung, dok, minum salah satu obat flu gitu ya. Walaupun hanya satu atau 2 hari konsumsinya, jangka panjangnya bagaimana ya, dok, kalau habitnya seperti ini? Oke, ini juga sering banget ya. Jadi steroid namanya itu kan satu obat pilek, satu steroid. Nah, yang berbahaya itu steroidnya. Ya, kalau misalnya dipergunakan dalam jangka waktu yang panjang dengan dosis yang tidak sesuai, itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit lainnya gitu ya. Salah satunya bisa, nah kalau misalnya saya cerita kayak gini, itu jangan digeneralisasi ya. Dosisnya memang harus berlebihan, terus habis itu penggunaannya juga harus lama gitu ya. Nah, si steroid ini juga berbahaya, bisa menyebabkan kerusakan-kerusakan organ atau penyakit autoimun gitu ya. Tapi kalau misalnya saya cerita kayak gini, pasti nggak si suami Ibu Siti Sofianti ini akan seperti itu? Ya enggak, belum tentu gitu ya. Jadi memang harus di satu orang per orang itu beda-beda gitu. Dia kalau misalnya 1-2 hari minum steroid dengan dosis yang tepat ya itu nggak apa-apa sih. Gitu. Oke, terima kasih dokter atas penjelasannya. eh Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Banjarmasin EDP, dok. Untuk konsul online ke dokter Yuvina, apakah ada batasan waktunya, dok? Atau online 24 jam, dok? Apakah khusus untuk yang ikut webinar ini aja? Atau boleh direkomendasikan ke teman-teman lain? Karena terkadang ketika kita konsul ke dokter, diagnosanya bisa beda. Nah, itu bagaimana, dok? Misalnya nih kita berobat di satu dokter ya. Nah, didiagnosa seperti ini, tapi secara diri kita
oh masa sih kita sakit itu gitu ya dok ya, lalu kita pindah ke dokter lain. Nah itu bagaimana dok? Pertama, yang saya mau menjawab itu yang beda-beda dokter dulu ya. Jadi, karena kalau saya sendiri, saya merasa second opinion untuk pasien itu terbuka banget. Jadi, saya menghargai kalau misalnya pasien ingin mencari second opinion. Nah, inilah alasannya kenapa saya senang banget juga untuk berdiskusi kalau misalnya memang ada yang mau konsul, itu, "Dok, saya habis dari ke dokter ini, terus habis itu didiagnosa ini. Menurut dokter, apakah benar?" Itu kan udah dokternya udah 2 tuh. Dia habis konsul, terus habis itu dia cerita sama saya gitu kan. Ya itu, menurut saya sih nggak apa-apa banget ya, karena, yang namanya dokter ilmunya tuh banyak, ilmunya besar, opininya berbeda-beda, jadinya ya memang kadang suka, ada berbeda diagnosa, seperti itu. Jadi cari second opinion itu penting juga menurut saya. Dan kalau misalnya mau konsultasi ke saya, itu selama saya ada waktu, saya dengan senang hati sih akan bales gitu. Kalau misalnya memang nggak lagi sibuk, terus habis itu memang ada waktu untuk bales, saya akan, dengan senang hati bersedia untuk berdiskusi. Nggak cuma karyawan aja, kalau misalnya mau direkomendasiin juga nggak apa-apa, asal dikasih tahu, "Oh iya ini, karyawannya Soho ya," gitu. Karena dari UniHealth sendiri saya juga, bersedia dikonsultasikan dan, biasanya kalau misalnya dari UniHealth saya, bisa merekomendasikan produk-produk UniHealth, seperti itu. Oke, terima kasih Gitu. dokter atas penjabarannya. Nanti di saat kita share materinya, nanti saya attach juga ya, attach kembali nomor dokter Yuvina dan juga dokter Sriwati. Jika Bapak Ibu So People membutuhkan konsultasi online, boleh. Oke, selanjutnya dari Pak Dedi Lomago. Dok, ini apakah dokter hewan boleh meresepkan obat untuk manusia, dok? Itu bagaimana, dok? Oke, Pak Dedi, sepertinya enggak ya, tapi ya mungkin hukum-hukumnya kan saya kurang paham ya, tapi, secara ini saya sih kayaknya enggak sih, gitu. Kita, yang manusia meresepkan ke hewan juga enggak. Jadi ya manusia ke manusia, hewan ke hewan, seperti itu. Jadi kita Begitu. datang ke dokter umum ya, Dok, ya? Atau jika kita memang sudah dirujuk ke spesialis, sebaiknya kita berobat ke dokter umum atau spesialis ya, Dok, ya? Karena, dokter hewan itu spesialisnya untuk hewan ya, Dok, ya? Nah, kalau Mhm. misalnya, Dok, kita punya hewan peliharaan nih sakit gitu ya, nah kita kasih vitamin yang biasa kita minum itu diperbolehkan atau gimana, Dok? Saya kurang paham ya mengenai hewan ini ya, jadi saya bukan kompetensi saya untuk menjawab, Bu. Maaf ya. Oke. Kita lanjut ke Ibu Eva Yunita, Dok. Saya mau tanya, apabila anak demam, kenapa harus menunggu lewat dari 3 hari, Dok, baru bisa cek lab atau dibawa ke IGD? Padahal kondisinya udah urgent, belum 3 hari tapi demamnya naik, turun, dan udah lemah gitu ya. Karena dikasih obat pun masih panas dan kita sebagai orang tua pastinya khawatir, Dok. Itu bagaimana, Dok? Mungkin ada Oke. penjelasannya. Iya, jadi anak-anak ya, apalagi anak yang masih kecil banget, itu memang kita, ada imun tubuh, jadi badan tuh sebenarnya pintar banget ya. Itu udah diciptakan sebegitu hebatnya, sebegitu pintarnya, jadi dalam 3 hari, kalau misalnya memang badannya imunnya bagus, jadi imunnya nggak dimanjain, ya, dia itu bisa sembuh sendiri. Tapi ada beberapa juga ya, penyakitnya yang nggak cuma demam, ternyata ada virus, ternyata ada bakteri. Nah, itu marker dari dalam tubuh keluarnya kurang lebih ada dari 3 hari. Nah, itu baru bisa kelihatan, oh ternyata ada virus ini, ada bakteri ini, ada, tipes dan yang lainnya, gitu. Sebagai orang tua memang terkadang panik ya. Nah, kalau di sini butuhnya mungkin, edukasi-edukasi dari internet ya. Contohnya misalnya anak panas,
itu mungkin saya nggak tahu Bapak Ibu udah mengetahui atau belum, ketika anak panas bukannya makin dibekep, maksudnya dibekep itu apa, selimutnya makin tebel, selimutnya 2-3 lapis, nah itu salah. Yang benar adalah, semakin terbuka badannya, biar penguapan udara panasnya itu semakin lebar, semakin luas, gitu. Terus habis itu kompresnya air apa? Air hangat, ya. Air hangat di mana? Di lipatan-lipatan, di lipatan leher, lipatan ketiak, di lipatan, selangkangan, nah itu di lipatan-lipatan. Itu untuk menurunkan demam pada anak. Biasanya kayak gitu, harusnya sih cepat turun, gitu. Jadi memang kalau misalnya bisa anak-anak, jangan cepet-cepet dikasih obat penurun panas, ya. Tapi kalau misalnya udah tinggi banget gitu ya, ya tetap, harus ada bantuan. Seperti itu Bu Eva Yunita, semoga menjawab. Ya, terima kasih Dokter Yovina. Berarti selama ini kalau demam bukannya malah bajunya dimakin tebelin ya Dok ya, tapi pakai baju yang untuk penguapannya bagus supaya demamnya juga berkurang ya Dok ya. Mhm. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Maaf Bu, Rere. penguapannya bertambah. Oh, penguapannya bertambah sehingga demamnya turun gitu ya Dok ya? Mhm. Iya, oke. Dan dikompresnya dengan air hangat ya Dok ya? Mhm. Betul. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Rere, bagaimana memberikan edukasi ke keluarga yang sulit sekali diajak ke dokter dan nggak mau minum vitamin atau obat. Kalau sakit obatnya tidur dan makan yang bergizi, begitu katanya Dok. Oke, biasa ini, kalau saya nggak salah ini biasanya orang-orang sudah berumur ya, udah berusia ya, orang-orang tua kita gitu ya. Nah, kalau misalnya memang obatnya tidur dan makan yang bergizi terus sehat ya nggak apa-apa, gitu ya, kalau menurut saya. Tapi mungkin beberapa dokter opininya berbeda lagi ya. Kalau menurut saya, obatnya tidur dan makanan bergizi terus dia sehat ya nggak apa-apa. Yang bahaya kalau misalnya tidur, makan bergizi, tapi makin lama keadaannya makin memburuk. Nah, itu yang kita harus dengan sabar, benar-benar kasih tahu ke orang tua, bahwa kita ingin yang terbaik untuk orang tua, maksudnya nggak pernah jahat, agar orang tua bisa luluh untuk, dibawa ke rumah sakit atau ke dokter, seperti itu. Karena, kalau dominan ketika misalnya orang tuanya udah nggak mau, kitanya emosi, makin sama-sama emosi, makin nggak ketemu, jalan keluarnya. Tapi kalau misalnya kita memberikan, penjelasannya dengan kasih, dengan tulus, ya mudah-mudahan orang tersebut itu bisa mengerti dan mau untuk berobat ke dokter. Semoga menjawab ya, Bu Rere. Jadi harus dirayu dulu ya Dok ya? Bener. Dirayu dulu, dipuk-puk dulu supaya mau diajak ke dokter gitu ya. Mungkin bilangnya jangan berobat kali ya Dok ya, konsultasi gitu ya. Iya, bener. Karena biasanya udah takut duluan Dok, namanya, "Ah diapain nih, diapain?" Gitu ya Dok ya. Bener. Oke, pertanyaan terakhir dari Pak Leroy lagi Dok, apakah mengkonsumsi kafein itu yang berlebihan ya Dok, bahaya atau enggak bagi tubuh Dok? Misalnya kopi nih, misalnya supaya matanya, misalnya mata ngantuk kita minum kopi gitu ya Dok ya, kopi susu gitu Dok. Nah itu bagaimana Dok efek kafein yang berlebih untuk tubuh kita? Oke. Pastinya ya, apapun yang berlebihan itu nggak bagus, ya. Jadi kalau kafein pun berlebihan itu nggak bagus. Sesederhana air putih ya, air putih kalau misalnya berlebihan banget itu bisa merusak ginjal. Jadi ya segala sesuatu yang berlebihan tuh nggak bagus. Kesenangan yang berlebihan juga bisa jadi gila kan. Jadinya sedih berlebihan bisa jadi depresi. Jadi segala sesuatu yang berlebihan ya, tidak baik gitu. Jadi ya kita santai-santai aja, yang biasa-biasa aja. Iya, jadi minum kafeinnya ya secukupnya ya Dok ya? Mhm. Atau melakukan stretching, Pak, biar matanya jreng gitu ya.
Atau ngobrol sama teman sebelahnya. Iya gitu. Istirahatin mata sebentar gitu ya supaya materainya jreng gitu. Oke, karena sudah habis pertanyaan yang ada di kolom chat, Dok. Boleh Dokter Yuvina silakan memilih 3 penanya terbaik yang akan dikirimkan hampers produk UniHealth. Oke. Yang pertama itu ada Pak Leroy. Oke, Leroy, selamat Pak. Yang kedua ada Bu Anissa. Oke, Ibu Anissa. Yang ketiga itu ada Bu Rere. Bu Rere, oke, terima Ya. kasih Dokter Yovina. Nah, kepada 3 penanya terbaik, kami akan kirimkan produk UniHealth dari Dokter Yovina dan tim UniHealth untuk Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya tutup, Saya mau cerita sedikit tentang produknya. Jadi, boleh silakan dokter. Oke, terima kasih. Jadi produknya ini yang dikirimkan adalah namanya Pure Whey C ya. Jadi itu vitamin C yang aman untuk lambung. Jadi kalau misalnya yang ada sakit mah nggak perlu takut untuk konsumsi vitamin C dari UniHealth ini yang namanya Pure Whey C. Jadi dia itu bisa dicerna di lemak ya. Jadi lipofilik. Jadinya dia aman untuk lambung, nggak bikin sakit lambung. Yang pastinya vitamin C fungsinya banyak banget sebagai antioksidan, untuk kulit juga bagus, dan untuk kesehatan keseluruhan untuk Bapak Ibu. Semoga bermanfaat ya untuk ketiga orang yang mendapatkan hadiahnya. Terima kasih Dokter Yovina. Sebelum saya tutup sesi Health Talk hari ini, Dok, mungkin ada take home message dulu dari Dokter Yovina untuk para Soho People yang sudah bergabung hari ini. Oke, take home message-nya kembali lagi ya, self-diagnose is no, pencegahan yes, karena pencegahan pasti lebih baik dibandingkan pengobatan. Itu sekian dari saya, Bu. Baik, terima kasih Dokter Yovina atas ilmunya, pengetahuannya di siang hari ini untuk kami para Soho People. Semoga kita semua selalu bisa menjaga kesehatan dengan baik, dan jika sudah ada keluhan, boleh konsultasi online atau konsultasi offline, datang ke tempat-tempat yang rumah sakit atau klinik gitu ya, untuk mendapatkan pengobatan arahan dari nakes yang tepat. Terima kasih kepada Bapak Ibu Soho People yang sudah join hari ini dalam Health Talk hari ini. Saya juga akan share link untuk Bapak Ibu Soho People. Silakan melengkapi efektivitas untuk kami selanjutnya jika Bapak Ibu ingin ada topik apa nih yang dibahas di webinar gitu ya. Nanti silakan dicantumkan saja di linknya. Nanti kita akan carikan narasumber yang tepat untuk membawakan topik tersebut. Dan saya juga ingin menginformasikan untuk pelaksanaan XGH webinar series berikutnya. Nanti ada di tanggal 21 November ya, Bapak Ibu. Nanti kita akan bentuknya ada Health Talk juga. Nanti kami akan informasikan kembali ke Bapak Ibu untuk segera mendaftar. Selain ada Health Talk, ada juga mini MCU Bapak Ibu. Jadi temanya adalah yuk kenali gejala kolesterol, diabetes, dan asam urat. Nanti diawali dulu dengan Health Talk, baru ada pemeriksaan kesehatan secara gratis. Bagi Bapak Ibu Soho People yang